Di 20K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Raja dari Segala Raja, jangan lupa like, share dan subscribe. Kalau tidak kuretakan jantung kalian. Hehehehe. Bab 171 sampai bab 180. Namun, kepercayaan diri adalah kepercayaan diri. Karena sebelum Omi bisa bergerak, sebuah tangan mencapai pencerahan. Apakah kamu layak bermain denganku? Omi mencekiknya dan bertanya. Leher pria ketakutan itu dicekik begitu keras oleh Omi sehingga wajahnya memerah dan sedikit terangkat oleh Omi. Hah, Omi menamparnya, menjatuhkannya. Dengan level ini, kamu berani menjadi gila di depanku. Omi melempar pria suram itu ke tanah. Kemudian dia naik dan melepaskan ikatan Liu Chenming. Omi, terima kasih telah menyelamatkanku. Willow Chenming sedang sibuk. Paman Liu, apakah kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Aku senang kamu memindahkannya ke sini. Kalau tidak aku tidak akan tahu. Di mana Xiang'er? Dia ada di lantai bawah. Aku pikir. Aku terbang langsung ke atap dan dia berlari ke sini. Willow Chenming menghela napas lega dan berkata, ayo keluar dari sini kalau begitu. 1 detik untuk mengingat membaca buku. Omi merasa, itu sangat murah. Omi mengeluarkan jarum perak dan mencelupkannya ke perut pria menyeramkan itu ke tanah. Su Chen, apa yang kamu lakukan? Willow Chenming bingung. Tentu saja. Biarkan dia menjadi setengah Kasim. Setengah Kasim. Ya, jika kamu tidak terus menusuk jarum selama sebulan, kamu akan menjadi Kasim yang lengkap. Dan itulah yang terjadi pada Bai Maokuan. Kata Omi. Ah, Liu Chenming terkejut. Omi sangat kejam. Layak menjadi penjahat nomor 1 di kampus. Ayo pergi. Omi dan Liu Chenming pergi. Liona memang berada di lantai pertama gedung. Tidak kemana-mana. Dia baru saja tiba dengan taksi. Xiang'er, Liu Chenming memanggil. Dan Liona melihat bahwa ayahnya aman dan sehat. Dan menangis dan melemparkan dirinya ke pelukan Liu Chenming. Omi memandang sepasang ayah dan anak yang berpelukan dan tersenyum sedikit. Mereka adalah ayah dan anak perempuan. Mengandalkan satu sama lain. Tidak ada yang bisa meninggalkan siapapun. Ayah, apa sekarang? Xiang Yun Liu bertanya. Willow Chenming berkata, saya sudah menelepon Meng Wenhua. Dia akan berakhir nanti. Siapa yang mencoba menyakitimu? Liona bertanya lagi. Siapa lagi yang bisa? Itu sepupu Bai Maokuan. Putra bungsu pamannya. Yulong. Anak ini adalah karakter yang kejam. Cakupan Omi datang tepat pada waktunya. Kalau tidak aku akan menjadi cacat hari ini. Liu Chenming ketakutan setelah beberapa saat. Liona dipenuhi dengan kekhawatiran. Omi bisa menyelamatkanmu untuk sementara waktu. Tapi tidak untuk selamanya. Liona mengerutkan bibirnya. Willow Chenming tersenyum. Tidak masalah. Pergilah sebentar. Omi berkata. Ya karena alasannya. Jangan khawatir. Saya sudah mulai membuat rencana. Perlahan-lahan saya akan mengolah beberapa kekuatan kita sendiri di kota Linjiang. Liu Chenming sangat bersemangat. Liona berkata. Tidak peduli berapa banyak kita mempertahankannya. Tidak mungkin cukup kuat untuk bersaing dengan kekuatan tidak teratur. Kekuatan tidak teratur ini telah berkembang selama beberapa dekade, dan telah bercokol di industri apapun. Omi tertawa. Aku hanya akan memastikan bahwa mereka tidak berani ada yang utama dengan kita. Selain itu, tetap ada aku. Kekuatan yang dibudidayakan. Tidak peduli seberapa kuat mereka. Mereka tidak lebih kuat dari diriku sendiri. Itu hanya masalah membiarkanku memiliki beberapa tangan lagi. Jadi aku tidak akan begitu pasif. Liona masih khawatir. Tidak lama kemudian, Meng Wenhua datang. Dan begitu juga putrinya, Meng Wenqi. Saudari Wenqi, apa yang kamu lakukan di sini? Xiang Yun. Aku baru saja mendengar bahwa Paman Liu diculik. Jadi aku takut dan melakukan pengangkutan. Apakah semuanya baik-baik saja sekarang? Meng Wenqi sibuk bertanya. Liona memandang Omi dan berkata, tidak apa-apa. Dia menyelamatkan ayahku tepat waktu. Meng Wenqi sibuk dengan Omi. Terima kasih Omi. Melindungi keselamatan keluarga majikan saya adalah tuduhan saya. Pembicaraan terima kasih. Oh, Meng Wenqi tertawa seperti bunga. Meng Wenhua berkata,
Lagu pagi. Tidak ada yang salah. Itu sudah dekat. Meng Wenhua berkata. Saya sudah lama meminta Anda untuk menemukan salah satu pengawal pribadi Anda. Tetapi Anda tidak mendengarkan. Anda harus menghabiskan uang sebanyak itu. Omi adalah pengawal Xiang Yun. Dia tidak bisa selalu menjaga Muah. Orang hanya mendapatkan satu gaji. Liu Chenming tersenyum canggung. Ya, sepertinya perlu. Meng Wenhua berkata. Untuk saat ini, saya akan meminjamkan pengawal saya selama beberapa hari. Jadi cepat dan merekrut satu dalam beberapa hari ke depan. Bagus. Willow Chenming mengangguk. Namun, yang membuat Liu Chenming sedikit khawatir adalah bahwa pengawal yang dicari Bai Mao Quan dengan gaji tahunan 10 juta yuan sangat sampah. Jadi seberapa kuat dia harus memantau. Menghabiskan terlalu banyak uang. Dan dia tidak mau. Sekarang Willow Chenming mengiklankan. Omi yang dia habiskan 1,2 juta tahun untuk disewa terlalu bagus. Gaji tahunan orang-orang sebesar 10 juta tidak disukai Omi 1,2 juta setahun. Memikirkan hal ini, Liu Chenming merasa cukup berhutang budi kepada Omi karena memberikan harga yang begitu rendah. Alasan utamanya adalah pada saat itu, Liu Chenming tidak menyangka Omi begitu kuat. Dia awalnya hanya mencari orang yang bisa melindungi Leona di sekolah. Meng Wenhua melihat wajah Liu Chenming dan tersenyum. Apa? Dalam kesulitan tentang uang itu. Liu Chenming merasa malu. Memang, jika saya harus menghabiskan 30 hingga 40 juta dolar setahun untuk menyewa pengawalan yang sangat kuat dalam seni bela diri, saya benar-benar tidak mampu mengeluarkan uang ini. Saya hanya menghasilkan 1 atau 200 juta setahun. Jadi tidak akan hampir setengahnya pergi ke pengawalan. Tetapi jika Anda menyewa pengawal dengan gaji tahunan 10 juta, itu tidak terasa praktis. Ketiga yang disewa Bai Mao Quan dengan gaji tahunan 10 juta sebelumnya. Saya khawatir mereka tidak akan bisa membantu saya sekarang. Itu benar-benar sakit kepala. Meng Wenhua juga tidak berdaya. Dan berkata, siapa yang memintamu untuk menyinggung rahasia itu? Omi ini bukan orang provinsi. Meng Wenhua berkata, baiklah, pengawalku ini bernama Ah Qiang. Biarkan dia melindungimu selama beberapa hari sampai kamu menyewa pengawal. Terima kasih, Wenhua. Meng Wenhua tersenyum. Apa yang sopan di antara kita? Kalau begitu aku akan pergi dulu. Telepon jika kamu membutuhkan sesuatu. Yah, kamu busi. Meng Wenhua pergi. Meng Wenqi tidak pergi bersama. Mereka masing-masing mengendarai mobilnya sendiri. Meng Wenqi berkata, Paman Liu, dalam hal modal, mengapa saya tidak membantu Anda menanggung beban? Perusahaan saya itu memiliki 8 atau 9 ribu laba bersih setahun. Liu Chenming tersenyum. Terima kasih, Wenqi. Kamu di sini untuk membantuku menanggungnya. Kemana wajah Paman Liu akan pergi? Selain itu, bukankah kamu juga ingin mencari pengawal? Bagaimana pencarianmu? Meng Wenqi berkata, saya mewawancarai pada 1 kemarin. Peringkat seni bela diri hanya 19. Tetapi gaji tahunan adalah 18 juta. Saya pikir itu terlalu mahal. Jadi saya tidak menerima tawaran itu. Jadi saya akan lihat. Saat ini sulit untuk menemukan pengawal dengan nilai uang yang baik. Tidak seperti Anda. Awalnya saya mencari pengawal kampus. Tetapi saya tidak berharap menemukan yang begitu bullis. Meng Wenqi berkata sambil menatap Omi. Liu Chenming tertawa dan berkata, ngomong-ngomong, aku merasa berhutang budi kepada Omi dengan harga serendah itu. Jadi aku akan menyebutkan 20 juta untuk Omi untuk pergi. Omi sibuk berkata, Paman Liu, jangan. Aku hanya pengawal kampus. Yang sangat berharga. Kamu hanya mencariku sejak awal. Omi menerima gaji tahunan sebesar 20 juta sutra tanpa ragu-ragu. Untuk apa Omi membutuhkan begitu banyak uang? Dia tidak memiliki kerabat. Tidak takut orang mengidamkannya. Pada kenyataannya, selama dia punya makanan dan tempat tinggal, dia melakukannya. Namun, Omi mungkin telah belajar tentang pengawalan pasar dari mereka. Jika kekuatan Omi benar-benar terungkap, dia mungkin tidak akan bisa mempekerjakan satu orang dengan gaji tahunan 500 juta. Karena, Su Meiqian ketika kepala polisi, yaitu kota Linjiang dengan gaji tahunan 300 juta untuk disewa, kehilangan harga debu merah, masih bisa rendah. Setelah itu, Omi dan Leona masih kembali ke sekolah. Sementara Liu Chenming terus pergi ke perusahaannya di bawah perlindungan Ah Qiang. Dengan perlindungan Ah Qiang,
Seharusnya tidak ada sesuatu yang serius terjadi pada Liu Chenming. Dan dia selalu dapat memberi tahu Omi, yang memiliki Xiao Meng untuk membantu, sehingga dia bisa menjadi yang pertama mengetahui apakah ada yang terjadi. Sekitar tengah hari, pria menyeramkan di kantor yang ditinggalkan, tidak sadarkan diri sepanjang pagi. Sialan. Omi, pria suram itu terbangun dengan sangat marah karena dia telah disingkirkan oleh Omi dan sudah lama tidak sadarkan diri. Pria suram itu takut dengan kekuatan Omi. Dia tahu bahwa dia tidak bisa berjanji dengan Omi padanya. Kekuatan pemuda jahat sekolah kecil ini sangat tidak biasa. Sepertinya satu-satunya cara untuk bercerai dengan Omi adalah kembali dan memberitahu ayahnya. Ayahnya Yu Wei adalah wakil kepala pertama Aula Panjang Hua. Yulong membangunkan dua anak buahnya. Dan kemudian mereka bertiga kembali ke rumah dengan Aib. Kembali ke rumah. Seorang lelaki tua berusia 60-an bertanya, "Apa yang membuatmu begitu lama untuk kembali?" Ngomong-ngomong, setengah dari Kasim Bai Maukuan baik-baik saja dan kembali normal. Bahwa Omi mengira mengetahui keberadaannya. "Aku akan menggunakan toilet." Yulong tidak terlihat baik. Meskipun Bai Maukuan telah kembali normal, dia anehnya dipermalukan. Sekitar 2 menit kemudian, teriakan pembunuh babi datang dari kamar mandi. Ternyata Yulong telah menemukan bahwa itu dia telah menjadi setengah Kasim juga. "Ada apa, Yulong?" Yulong mendesis. Orang tua itu mengira sesuatu telah terjadi dan segera menggedor pintu toilet. Orang tua itu konyol. Apa yang terjadi di tempat Bai Maukuan sedang terjadi pada anak-anak sekarang. Saat ini, di rumah sakit, Bai Maukuan menyenandungkan sebuah lagu dan berseru, "Hei! Segera batalkan semua pekerjaan sama dengan perusahaan Liu Chenming." Setelah menelepon, Bai Maukuan bersenandung, "Liu Chenming, aku akan membuatmu bangkrut." Setelah Bai Maukuan mengatakan itu, dia juga datang ke toilet. Dan beberapa menit kemudian, toilet juga mengeluarkan raungan kelelahan. "Omi, kamu berbohong padaku. Aku belum menyelesaikanmu." Yu Wei melihat putra bungsunya menjadi seperti Bai Maukuan, setengah Kasim, dan seluruh tubuhnya buruk. "Apa yang terjadi?" Yu Wei berseru. Dia adalah wakil Hallmaster pertama dari Aula Naga. Putranya sebenarnya dibuat setengah Kasim. Wajah apa yang harus dia hadapi? "Bicaralah. Apa yang terjadi? Bukankah kamu pergi dan menangkap Liu Chenming dan mengancam Omi untuk memperlakukan Bai Maukuan? Mengapa sekarang Bai Maukuan telah pulih? Kamu telah berubah menjadi setengah Kasim." Yu Wei menggeram saat dia pikir semuanya telah diselesaikan dengan sempurna. Yulong melipat gigi. "Ayah, aku memang menangkap Liu Chenming dan mengancam Omi untuk merawat sepupuku. Tapi Omi itu memiliki 2 serangan terhadapnya. Dia entah bagaimana menemukanku dengan sangat cepat dan menjatuhkanku dan 2 anak buahku. Aku baru saja kembali. Hanya untuk tiba-tiba menyadari bahwa aku telah menjadi setengah Kasim." "Omi," Yu Wei menghancurkannya ke dinding. Membuat lubang di dalamnya. "Aku tidak akan membiarkan mereka pergi." Janggut membuat marah Yu Wei bergetar. Yulong berkata, "Ayah, mengapa kita tidak menunggu kakak laki-laki kembali dan menangani masalah ini? Kakak laki-laki telah melakukan perjalanan bisnis selama setengah bulan. Dia akan kembali pada malam hari. Kakak laki-laki jauh lebih kuat darimu. Dan dia lebih percaya diri dalam melempar dengan Omi. Dan kamu sudah berusia lebih dari 60 tahun. Yu Wei meraung. "Aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi." Saat itu, telepon Yu Wei berdering. Dan pada pandangan pertama, itu dari Bai Maukuan. Yu Wei kesal ketika melihat panggilan Bai Maukuan. Karena putranya telah menjadi setengah Kasim justru karena dia mencari keadilan untuk Bai Maukuan. "Untuk apa?" Yu Wei mengangkat telepon dan tidak terlihat bagus. "Paman." "Woho!" Bai Maukuan berteriak. "Kenapa kamu menangis? Kamu belum sembuh," teriak Yu Wei. "Paman, Omi yang membunuhku hari itu. Dia berbohong padaku. Dia tidak sembuh sama sekali." "Oh, Paman, kamu harus mencari keadilan untuk Kuah." Yu Wei dan Yulong sama-sama terkejut. Yulong mengamuk. "Omi itu, dia sangat licik dan licik." Bai Maukuan menangis di telepon. Dan Yu Wei tidak sabar. "Mengapa kamu menangis? Yulong sekarang sama sepertimu." Setelah mengatakan itu, Yu Wei menutup telepon. Di rumah sakit, Bai Maukuan tertegun. "Apa maksudmu? Apakah Omi mengubah Yulong menjadi setengah Kasim juga?"
Bai Maokuan tiba-tiba merasakan gelombang ketakutan yang tiba-tiba. Omi terlalu sulit untuk dipusingkan. Saya pikir sepupu saya telah membersihkan Omi. Tetapi saya tidak menyangka bahwa bahkan sepupu saya telah berubah menjadi setengah kasim olehnya. Yu Wei membungkus gigi dan berkata, apa-apaan ini? Aku, Yu Wei, belum pernah marah selama bertahun-tahun. Dan bahkan bertahun-tahun lagi sejak ada yang berani menjangkauku seperti ini. Ayah, apa yang akan kamu lakukan tentang hal itu? Tidak sopan untuk masalah ini diungkapkan. Yulong berkata dengan prihatin. Jika ini keluar, itu pasti akan ditertawakan oleh kota. Putra dari Master Aula wakil pertama dari Aula Naga Kimia, yang disekrup oleh seorang siswa sekolah menengah. Yu Wei berkata, saya pribadi akan mencari Omi dan Liu Chenming. Tidak ada akhir untuk ini. Mereka benar-benar membuat saya kesal. Pada saat ini, Omi dan Carlos sedang makan di hotel sekolah, dan Liona pergi ke meja yang sama dengannya. Setelah makan, Omi menelepon Liu Chenming. Paman Liu, tidak ada lagi yang terjadi pagi ini, kan? Omi bertanya dengan prihatin. Tidak apa-apa. Aku memiliki Keng di sisiku untuk melindungiku. Diam. Bai Maokuan telah menyelesaikan kontrak, dan sepertinya itu akan menghabiskan banyak biaya. Melanggar kontrak. Oh, kecuali dia benar-benar ingin menjadi kasim penuh, kata Omi samar-samar. Ah, bukankah kamu memperlakukannya dengan baik? Willow Chenming bingung. Hahaha. Lelucon yang luar biasa. Bagaimana aku bisa menyembuhkannya? Omi hanya mengangkatnya sebentar. Paling lama 3 jam sebelum dia menjadi setengah kasim lagi. Liu Chenming tidak bisa tertawa jika dia mau. Mengatakan bahwa Omi terlalu buruk. Dan sekarang Bai Maokuan dan sepupunya Yulong, keduanya setengah kasim, bertanya-tanya betapa marahnya mereka. Hanya dengan begitu, itu benar-benar akan menyinggung Yu Wei, wakil Hall Master pertama dari Chemical Dragon Hall. Liu Chenming menghela nafas. Omi sebelumnya hanya Bai Maokuan saja. Tapi sekarang kamu bahkan telah menjadikan Yulong setengah kasim. Ini adalah pelanggaran total bagi mereka. Ayah Yulong, Yu Wei, tetapi wakil kepala pertama Aula Transformasi Naga. Meskipun dia sudah berusia 60 tahun, saya mendengar bahwa Yu Wei sangat kuat. Aku agak khawatir sekarang. Yu Wei tidak tahu bagaimana dia akan marah. Omi tanpa rasa takut berkata, marahlah seperti yang kamu inginkan. Benda tua itu. Jika dia masih tidak tertarik, Omi aku tidak keberatan membuatnya menjadi setengah kasim juga. Hahaha. Omi, kamu banteng asli. Orang-orang ini. Di mataku. Di mataku. Di masa lalu, aku tidak berani menyentuh perasaan mereka. Bahkan Bai Maokuan tidak bisa. Liu Chenming berkata dengan kagum. Tetapi hatinya masih khawatir dan gugup. Omi berkata dalam hatinya. Sekarang saya merasa semakin banyak orang. Saya khawatir saya tidak dapat melindungi Liu Chenming dan remaja sendirian. Juga, saya tidak bisa menjadi pengawal Paman Liu selama sisa hidup saya. Suatu hari saya akan pergi. Setelah saya pergi, apa yang akan mereka lakukan? Sepertinya saya harus punya rencana. Atau setidaknya, saya akan memiliki kekuatan saya sendiri. Dan saya akan dapat bahwa Paman Liu dan Putri tidak akan ditindas di masa depan setelah saya pergi dari sini. Bagaimana dengan memulai kelas pelatihan seni bela diri di sekolah? Untuk mengolah beberapa kekuatanku, Omi sekarang merasa masuk akal untuk mengatur kursus pelatihan di sekolah. Dalam pelatihan kursus, mereka yang memiliki bakat lebih baik, Omi dapat mempertimbangkan untuk menerima mereka sebagai murid terdaftar. Apa yang kamu pikirkan? Ketika Liu Chenming melihat kenyamanan Omi, dia berpikir bahwa Omi juga menolak sesuatu. Dan jika Omi menolak sesuatu, maka dia akan lebih khawatir. Omi tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, Paman Liu. Saya ingin memulai kelas pelatihan seni bela diri di sekolah suatu hari nanti. Mengapa? Jika Anda perlu menggunakan uang, Anda berbicara dengan saya. Willow Chenming berpikir bahwa Omi sedang membuka kursus pelatihan untuk menghasilkan uang. Oh, Paman Liu. Awalnya saya tidak membuka kursus pelatihan untuk menghasilkan uang. Tetapi saya ingin melatih beberapa antek. Jika saya tidak lagi bekerja sebagai pengawal di masa depan, antek-antek ini mungkin juga bisa melindungimu. Kata Omi. Tidak lagi bekerja sebagai pengawal. Willow Chenming gelisah. Pada saat ini, Liona kebetulan naik dari tangga.
Dan ketika dia mendengar kata-kata Omi, dia tiba-tiba merasa sangat takut. Willow Chenming kemudian tersenyum. Kamu benar. Kamu tidak bisa selalu menjadi pengawal Xiang'er. Meskipun mulutnya tersenyum, Liu Chenming merasa kehilangan di dalam. Omi berkata, jangan khawatir, Paman Liu. Bahkan jika saya mengundurkan diri di masa depan, saya akan memastikan kalian aman sebelum saya mengundurkan diri. Oh, Willow Chenming tidak pernah berpikir tentang Omi mengecewakan dirinya. Dia hampir memperlakukan Omi seperti keluarga di dalam. Tiba-tiba kembali ke kenyataan ya. Omi hanyalah pengawal kampus yang telah disewanya. Dan dia pasti akan runtuh di masa depan. Apakah kamu punya rencana untuk masa depan? Willow Chenming bertanya. Sudah waktunya bagi Willow Chenming untuk mengenal Omi. Bagaimana dia bisa terus bekerja sebagai pengawal untuk seseorang yang begitu cemerlang? Saya belum periklanan. Saya harus mengejar yang terbaik dalam seni bela diri di masa depan. Tapi tidak begitu cepat. Setidaknya setelah Miss sembuh dari penyakitnya. 1,5 tahun kemudian. Yah, berambisi. Untuk seseorang sebaik kamu dalam seni bela diri. Seni bela diri adalah apa yang kamu cari. Omi mengangguk sambil tersenyum hehehe. Omi sebagai anak muda nomor 1 dunia yang dulu bullies. Bagaimana kota kecil ini bisa menampungnya? Leona diam-diam berjalan di belakang Omi. Kembali ke kelas. Mendengar Omi mengatakan bahwa dia pasti akan mengecewakan diri di masa depan. Segera merasa sangat sedih. Berbaring di atas meja. Air mata benar-benar tanpa sadar mengalir ke bawah. Leona bahkan berpikir, apakah dia seumur hidup tidak ingin menyembuhkan penyakitnya? Omi seumur hidup tidak merendahkan diri. Tutup telepon. Omi kembali ke kelas. Melihat Leona berbaring di atas meja. Mengira dia sedang istirahat makan siang. Tidak mengganggunya. Sore tanpa kata-kata. Sekitar pukul 5 malam. Yu Wei membawa 5 anak buahnya dan pergi ke rumah Liu Chenming. Laki-laki apa? Jin Guihe dan Jin sibuk mengeluarkan ketakutan. 5 dari anak buah mereka mengeluarkan senjata mereka dan menunjuk ke arah John dan berlututlah. John dan Jin sama-sama gemetar ketakutan. Dan Wu Ma diseret keluar dari dapur oleh salah satu anak buahnya. Yu Wei memerintahkan, ikat mereka semua. Ya, segera. John, Jin, dan Wu Ma semuanya dibatasi. Yu Wei duduk di ruang tamu dan sepertinya menunggu Liu Chenming dan Omi kembali. Dia berkata bahwa dia secara pribadi akan datang untuk menemukan Omi dan Liu Chenming. 5 pria dengan senjata berdiri di ruang tamu. Setengah jam kemudian, Willow Chenming adalah orang pertama yang kembali ke rumah. Willow Chenming masuk ke rumah dan terkejut melihat Yu Wei dan anak kelima buahnya. Willow Chenming segera berteriak, "Ah Qiang!" Ah Qiang segera memindahkannya ke dalam rumah. Ah Qiang adalah pengawal yang untuk sementara meminjamkan Meng Wenhua kepada Liu Chenming. Yu Wei memandang Liu Chenming dan menatap. Liu Chenming, kamu kembali. Yu Wei. Apa yang kamu inginkan? Willow Chenming bertanya dengan ketakutan. Untuk apa? Yu Wei mencibir dan memerintahkan anak kelima buahnya. Tunggu apa lagi? Ikat Liu Chenming. Ya, kelima pengawal itu menerkam Willow Chenming. Ah Qiang segera menghentikan Willow Chenming. Kelima itu berkelahi dengan Ah Qiang. Sayangnya, pria kelima Yu Wei ini semuanya puluhan juta level ahli. Dan Ah Qiang sendiri dengan cepat dikalahkan. Yu Wei memandang Ah Qiang dengan jijik. Dalam waktu kurang dari 2 menit, baik Ah Qiang dan Liu Chenming ditahan. Salah satu anak buahnya bertanya, Tuan Wei, Liu Chenming telah terikat. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Janggut Yu Wei bergetar dan berkata, tidak ada terburu-buru sekarang. Tunggu Omi itu kembali dan tangani semuanya bersama-sama. Ya, pada saat ini, Omi dan Leona sedang dalam perjalanan pulang. Leona teringat. Mendengar panggilan telepon Omi dengan ayahnya pada siang hari telah membuatnya takut. Dia dulu menolak Omi dan tidak menginginkannya sebagai pengawalnya. Tapi sekarang dia takut dia benar-benar akan mengecewakan dirinya dan pergi suatu hari nanti. Nona, masih marah kemarin sore ketika aku membiarkan Simran masuk ke mobilku untuk duduk. Omi bertanya. Leona menggelengkan kepalanya. Tidak berbohong. Sekarang, aku tidak ingin tahu dengan siapa kamu mau melakukannya. Itu benar. Mobilku yang membiarkan orang naik. Apa yang aku suka lakukan dengan siapa? Kata-katanya bahkan tidak masuk akal. Leona terkejut dan menatap Omi. Kemarin sakit. Bukankah kamu dan Simran
Yang ada di dalam mobil. Yang mana? Cajin. Ya, apa itu getaran mobil? Yang dengan wanita di dalam mobil. Bukankah itu terakhir kali kamu dan Kailili berada di mobilku? Omi teringat. Nona, Anda mencoba berhenti sekarang. Mengapa Anda terus memikirkan omong kosong ini? Pikiran Anda sangat tidak sederhana. Kamulah yang tidak murni. Kamu dengan jujur menyatakan. Leona tersipu. Omi tersenyum. Nona, jadi maksudmu, ketika aku pergi ke rumah sakit Li kemarin, Simran kebetulan ingin pulang untuk mendapatkan sesuatu. Jadi aku hanya mampir untuk memberi tumpangan. Itu saja, kamu tidak memilikinya. Omi menatap kosong dan berkata, Omi, aku masih anak laki-laki. Aku belum pernah menyentuh seorang wanita dalam hidupku. Leona tertegun. Tidak percaya. Aku tidak percaya. Kamu sangat terangsang. Kamu sangat murni. Kamu bahkan berani memasuki kamar wanita itu. Aku tidak percaya. Hahaha. Percaya atau tidak terserah kamu. Baiklah. Jangan bicara itu. Kamu harus berhenti berhubungan seks. Ingat kamu mengalami serangan dingin lagi di malam hari. Oh, Leona mengerutkan kening dan mendengarkan penjelasan Omi. Dia dalam suasana hati yang jauh lebih baik. Meskipun dia curiga bahwa 9 dari 10 dia berbohong. Itu tidak mungkin semurni itu. Tetapi tidak masalah. Lebih baik bersedia berbohong daripada tidak berbohong padanya. Hanya saja ketika dia memikirkan fakta bahwa suatu hari di masa depan, cepat atau lambat, dia akan gagal dan pergi. Leona tidak bisa menahan perasaan sedih lagi. Omi dan Leona kembali ke rumah. Carlos tidak datang untuk berlatih seni bela diri hari ini. Dia terlalu lelah sebelumnya. Omi membiarkan beristirahat selama 3 hari. Setelah memarkir mobil, Omi dan Leona tertawa dan masuk ke dalam rumah. Begitu mereka memasuki ruang tamu, mereka tercengang. Mereka melihat seorang lelaki tua duduk di sofa ruang tamu. 5 anak buahnya berdiri di sebelahnya. John, Jin Woo Ma terikat di ruang makan. Dan Liu Chenming serta pengawalnya, Ah Qiang, terikat di aula. Leona segera berteriak ketakutan. Ayah, Leona mencoba menerkamnya. Tapi Omi menariknya ke belakangnya. Omi memandangi lelaki tua di ruang tamu ini dan terisak-isak. Orang tua itu melihat Omi kembali. Meletakkan secangkir tehnya. Menatap Omi dan berkata, Omi, kamu kembali. Aku sudah lama menunggumu. Omi berkata, hantu tua. Jika kamu tidak mengharapkannya, kamu pasti yang disebut wakil master pertama dari Aula Naga Transformasi. Yu Wei. Aku juga sudah menunggumu untuk waktu yang lama. Aku tahu kamu akan datang dengan cepat atau lambat. Jadi semuanya diharapkan. Yu Wei berdiri dan menendang nampan teh di tanah. 5 anak buahnya juga segera menarik senjata mereka dan mengarahkannya ke Omi. Leona gemetar ketakutan ketika dia melihat pistol itu. Sedetik untuk diingat untuk membaca buku. Omi, aku akan memberitahu apa yang terjadi ketika aku menyinggung Yu Wei-ku. Omi berkata, anakmu, Yulong, menjadi setengah kasim. Kamu melihatnya. Wajah Yu Wei dingin. Pada saat ini, Omi pergantian tangan dan 5 jarum perak terbang keluar. Swosh swosh. 5 jarum perak menembus leher kelima pria itu. Kemudian, pria kelima itu jatuh tanpa sepatah kata pun. Ah, Yu Wei terkejut. 5 pengawalnya, yang semuanya tidak lemah, jatuh sekaligus. Pada saat ini, Omi bergerak. Dan pada saat berikutnya, Omi berdiri 1 meter di depan Yu Wei. Orang tua, ada jalan ke surga dan kamu tidak mengambilnya. Tapi tidak ada pintu ke neraka. Apakah kamu di sini untuk mati? Omi bertanya. Yu Wei merasakan kekuatan tubuh Omi dan gemetar. Menatap Omi sedikit tidak bisa melihat melalui kekuatan Omi. Seorang siswa SMA, seharusnya tidak berani melakukan ini. Leona dengan cepat naik untuk melepaskan Liu Chenming dan yang lainnya. Liu Chenming dan pengawalnya, Ah Qiang, memandang Yu Wei dan kemudian pada Omi. Mereka sangat bahagia. Omi terlalu mengagumkan. Bahkan Yu Wei sepertinya tidak bisa bermain dengannya. Senior Yu Wei, mari kita akhiri masalah ini. Bagaimana penandaannya? Willow Chenming tersenyum dan bertanya. Yu Wei memandang Liu Chenming dan berkata dengan gigi terkepal. Liu Chenming, seperti kamu sangat berani. Seorang pedagang kecil. Kamu berani melawanku. Aula Naga. Omi bertanya. Orang tua, apakah kamu buta?
Tidak bisa melihat siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah sekarang. Yu Wei berkata, Omi, anggap aku meremehkanmu. Sepertinya kamu masih memiliki kekuatan. Biarkan aku melihat seberapa kuat kamu malam ini. Omi membuntuti dan langsung menyerang. Yu Wei benar-benar tidak dapat bereaksi. Hah, Omi memukul wajah Yu Wei. Ah, sangat cepat. Setelah Yu Wei merasakan sakit yang membara di wajahnya, dia menyadari bahwa Omi telah menamparnya. Yu Wei sangat marah dan ingin meninju Omi kembali. Tetapi dia tidak menyangka rasa sakit yang membara datang dari wajah yang lain juga. Kamu, Yu Wei marah dan marah. Dua menyadarinya. Seolah-olah itu tidak pada tingkat yang sama sekali. Dia bahkan tidak bisa mengikuti waktu untuk bereaksi. Pada saat ini, Yu Wei merasakan tendangan lain di kedalaman. Lalu tubuhnya terbang tanpa sadar. Dan terbang keluar aula dan membanting dengan keras. Tepat ketika Yu Wei pusing, dia tiba-tiba mendengar suara Omi di telinga. Yang mulia telah datang untuk menemukan saya. Saya yakin Anda ingin saya mengirim Anda setengah dari Kasim. Jadi saya akan memenuhi Anda. Sebelum Yu Wei mengerti kata-kata Omi, dia merasakan sakit di kedalaman. Apa yang kamu lakukan? Yu Wei bereaksi dan sibuk mengangkat kepalanya. Hah, Omi menginjak kening dan Yu Wei pingsan. Kemudian, Omi kembali ke ruang tamu dan menarik jarum dari leher kelima pria itu. Lalu melemparkannya keluar satu persatu. Pengawal itu, Ah Qiang, melihat betapa kuatnya Omi. Dia benar-benar hampir menjatuhkannya. Itu sangat luar biasa. Liu Chenming melihat Omi dengan ringan merawat geng mereka. Hatinya halus. Liona menatap Omi dengan mata penuh kekaguman. Merasakan postur melempar Omi sangat tampan. 5 pria yang diusir segera bangun. Tuan Wei, bangun. Tuan Wei, Yu Wei dengan cepat terguncang bangun oleh pria kelima itu. Tuan Wei, apa yang terjadi? Kami baru saja pingsan. Dan ketika kami bangun, kami menemukan bahwa kami semua ada di luar. Dan Anda juga pingsan. Dan senjata kami semua diinjak-injak. Yu Wei, tentu saja, tahu apa yang telah terjadi. Dan sekarang melihat ke Villa Willow Chenming dan menggigit dengan keras. Merasakan wajah tua yang tidak tahu harus menempatkan di mana. Tuan Wei, apa yang harus kita lakukan sekarang? Salah satu pria bertanya. Yu Wei menggigit giginya dan berkata, mundur dulu. Sepertinya satu-satunya cara menunggu putra tertuaku kembali. Yu Wei dan 5 anak buahnya masuk ke salah satu mobil yang mereka kendarai dalam abu, dan pergi dengan berantakan tanpa mengucapkan kata pun. Hahaha, di aula villa. John Jin dan yang lainnya tertawa ketika mereka melihat mereka pergi bersama Abu. Dan Omi sedang duduk di sofa membuat teh. Tidak peduli sedikit pun tentang situasi di luar. Liu Chenming berkata, Omi, setelah Yu Wei bangun, dia tidak mengatakan apa-apa dan pergi bersama anak buahnya yang Abu. Omi berkata, yang ditimbulkan sendiri. Baiklah, Paman Liu. Ah Qiang, minum teh. Oke. Ah Qiang sibuk tertawa dan duduk. Menatap mata Omi yang dipenuhi kekaguman. Dia bekerja oleh Meng Wenhua yang menghabiskan 20 juta dolar dari gaji tahunannya. Tetapi dia ternyata lebih rendah dari Omi. Seorang siswa sekolah menengah. Dia bahkan tidak bisa diyakinkan. Yu Wei segera kembali ke rumah. Anak Yulong sedang menunggu dengan cemas. Bahkan Bai Mao Kuan telah menggali dari rumah sakit. Pada saat ini, melihat Yu Wei kembali, Yulong, Bai Mao Kuan, mereka berdua sibuk menyambut. Bertanya, Ayah, bagaimana? Bagaimana kabarmu? Paman, mari kita hancurkan Omi dan Liu Chenming itu. Bai Mao Kuan berkata, Paman telah mengambil tindakan sendiri. Jadi dia pasti harus merobohkannya. Yu Wei sangat marah sehingga dia mengatakan kepadanya bahwa dia telah menjadi setengah Kasim juga. Ah, Yulong dan Bai Mao Kuan. Mereka berdua tiba-tiba berteriak. Sebuah ruangan yang terdiri dari 3 orang. Semuanya setengah Kasim. Jika ada satu lagi, mereka bisa membuat meja mahjong. Yu Wei, namun, duduk di pantatnya di lantai. Terlihat sangat kecewa. Dia adalah wakil master aula dari kekuatan yang tidak teratur. Tetapi dia benar-benar dimainkan seperti ini. Wajah apa yang dia miliki untuk menjadi wakil master aula pertama? Dia akan tertawakan jika ada kabar. Omi, apakah aku akan pergi kemu? Ketika Yulong melihat penampilan mengecewakan ayahnya, mengepal-mengepal, pembuluh darah menggembung di wajahnya.
Paman, apa sekarang? Bai Maokuan bertanya dengan panik. Pelindungnya adalah Yu Wei dan putranya. Sekarang keduanya telah menjadi setengah kasim seperti dia. Omi orang ini benar-benar meremehkannya. Yu Wei tenang dan berkata, masalah ini tidak boleh diketahui oleh orang luar. Jika keluar, itu akan ditertawakan. Prestise apa yang masih saya miliki di aula transformasi naga? Yulong dipenuhi gigi dan berkata, apakah kita hanya akan bertahan dengan ini? Mentolerir, mari kita tunggu Yuhu kembali di malam hari. Bai Maokuan tertawa. Kekuatan sepupu Yuhu. Tapi pamannya ditampilkan. Dia pasti bisa mengalahkan Omi menjadi kotoran. Yulong berkata, tapi, saudara tidak akan tiba sampai hampir jam 9 malam. Makanan enak. Jangan takut terlambat. Jam 21.30. Yu Wei, Yulong, dan Bai Maokuan, serta Yuhu yang baru saja ditarik kembali dari luar negeri. Mereka berempat sedang duduk di ruang tamu. Yuhu muram. Karena ayahnya sudah memahami tentang apa yang telah terjadi dalam beberapa hari terakhir. Ayahnya, adik laki-laki dan sepupunya diintimidasi oleh seorang siswa bernama Omi, yang juga merusak tubuhnya dan menjadi setengah kasim. Setelah Yuhu mendengarkan keluhan ayahnya, dia sangat marah sehingga dia mencapai kesepakatan rumah. Sudah 10 tahun, satu dekade penuh sejak ada yang berani membuatnya Yuhu begitu tidak bahagia. Yuhu menamparkan meja. Saya baru dalam perjalanan bisnis selama setengah bulan. Dan ini terjadi di rumah. Dari mana Omi berasal dan berani melakukan apa saja kepada keluarga saya? Bahkan jika kamu tidak melihat wajah Yuhuku, kamu harus mempertimbangkan status ayahku sebagai wakil Hall Master pertama dari Aula Naga Transformasi. Bai Maokuan sibuk berkata, sepupu, kamu harus membuat keputusan untuk kami. Bahkan pamanku dikalahkan oleh Omi. Dan sekarang aku mengandalkanmu. Yuhu berkata dengan marah. Jangan khawatir. Aku, Yuhu, akan membunuh jika aku tidak marah. Yu Wei berkata, tapi, harimau kecil, kamu adalah menantu Raja Lanhe. Jika ada yang tidak bersamamu, apakah itu akan mempengaruhi reputasimu? Selama bertahun-tahun, alasan mengapa aku bisa menjadi wakil Hall Master pertama dari Hall of Transforming Dragons adalah semua berkat wajahmu, menantu Raja Lanhe. Yuhu tidak senang. Ayah, kamu tahu bahwa aku adalah cucu Raja Lanhe. Bagaimana kamu masih bisa mengatakan itu? Seorang siswa sekolah menengah belaka. Aku, Yuhu, tidak akan memasukkannya ke dalam mataku. Bai Maokuan sibuk berkata, itu benar, sepupu, bahwa Omi hanyalah pengawal kampus yang disewa oleh anjing berbulu halus Liu Chenming untuk putrinya. 4 pengawal level 18 yang aku sewa sebelumnya bukanlah tandingan Omi. Tapi bukan berarti Omi kuat. Kamu adalah cucu Raja Lanhe, seorang ahli level 26. Omi, pergi ke neraka. Yuhu berdiri dan berkata, ayah, aku akan menemukan Omi itu sekarang. Kamu harus berhati-hati. Apa yang harus diwaspadai? Omi adalah seorang siswa. Tidak peduli seberapa kuat dia. Aku masih takut padanya bahkan jika aku berada di level 26 seni bela diri. Yuhu berjalan keluar dari rumahnya. Teleponnya kebetulan berdering. Melihat itu adalah panggilan istrinya. Nama istrinya adalah Lan Yingying. Dia adalah putri Raja Lanhe dari kota Linjiang. Raja Lanhe adalah seorang ahli yang cukup terkenal di kota Linjiang. Saya mendengar bahwa tingkat seni bela diri mencapai 34. Hei, sayang. Apakah kamu kembali atau tidak? Anda telah melakukan perjalanan bisnis selama setengah bulan. Dan orang-orang sangat merindukan Anda sehingga mereka tidak tahan. Jadi mengapa Anda tidak sampai ke pantat Anda di sini? Suara di telepon bergelombang ke titik tidak bisa kembali. Yuhu memiliki detak jantung di dalam. Hehe tersenyum. Sayang, tunggu aku. Aku akan segera kembali. Kenapa tidak segera kembali ah? Jika kamu tidak kembali aku tidak akan membiarkanmu masuk ke rumah. Yuhu merasakan panas kering di tubuhnya. Wanita ini juga terlalu cemas. Namun, perjalanan bisnis selama setengah bulan memang membuatnya pahit. Yuhu benar-benar benci untuk segera terbang ke arahnya. Namun, dia tidak bisa pergi ke rumah ayah mertuanya sekarang untuk menemukan istrinya. Dia harus pergi dan membersihkan Omi terlebih dahulu. Baiklah, aku akan membersihkan seorang pria. Aku akan kembali ketika aku selesai. Cepat, aku akan menunggumu.
Jangan membuatku menunggu terlalu lama. Atau aku akan membuat ayahku memberi pelajaran. Baiklah. Baiklah. Segera, Yuhu teringat beberapa saat. Selalu menggerakkan ayahnya untuk menghancurkannya. Tapi dia benar-benar takut pada ayahnya. Ayahnya, Lan Hewang, adalah seorang ahli terkenal di kota Linjiang. Saat ini, di rumah Liu Chenming, Omi ada di komputer di dalam ruangan. Tidak lama kemudian, John naik ke atas. John, ada apa? Omi bertanya. Tuan muda, seorang tamu telah datang untuk mencari Anda. Tuan muda. Mencariku. Omi berdiri dan berjalan menuruni tangga. Omi berjalan melintasi ruang tamu. Hanya untuk melihat seorang pria duduk di ruang tamu. Liu Chenming sibuk menuangkan teh untuk pria itu. Wajahnya tampak seperti ketakutan. Dan tindakan menuangkan teh untuk pria itu agak gemetar. Willow Chenming takut di dalam. Karena pria ini bukan orang biasa. Dia adalah cucu Raja Lanhe dan putra tertua Yu Wei. Yuhu, tingkat seni bela diri dari 26 ahli. Orang yang begitu kuat dan dengan identitas yang tidak biasa Yuhu datang. Willow Chenming agak tanpa dasar. Paman Liu, siapa yang mencariku? Tanya Omi. Duduk di sofa. Yuhu menatap Omi. Setengah tertutup. Warna kejam di matanya. Liu Chenming dengan sibuk berkata, Omi, ini Yuhu. Dia adalah menantu Raja Lanhe. Dia berkata bahwa dia sengaja datang mengunjungimu. Omi tersenyum dan berkata, jadi dia adalah menantu Raja Lanhe. Yuhu bangga pada dirinya sendiri di dalam dan bersenandung. Apa, kamu juga tahu ayah mertuaku? Saya tidak tahu. Ngomong-ngomong, siapa Raja Lanhe? Seorang pengawal juga. Kamu, wajah Yuhu terpelintir. Liu Chenming berkata, dia adalah ahli terkemuka di kota Linjiang. Omi Ohmed dan bertanya, seberapa tinggi? Apakah sudah mencapai gedung 3 lantai? Willow Chenming mantap. Ini, khususnya aku juga tidak mengerti. Bahkan Paman Willow tidak mengerti. Seperti ini yang dilakukan Raja Sungai Rauslan. Tidak terlalu bertangan tinggi. Kata Omi sambil tertawa. Hah, Yuhu membanting cangkirnya ke tanah. Berani tidak menghormati ayah mertuanya. Omi segera berdiri sambil menunjuk potongan-potongan di tanah dan berkata, sial, cangkir naga leluhur kakek buyutku benar-benar mendarat. Bayar untuk itu. Siapapun yang menjatuhkannya akan membayarnya. Yuhu sangat marah. Dia bahkan tidak melakukan apa-apa pada Omi. Tapi Omi ini sombong terlebih dahulu. Dan dia bahkan berteriak minta pembaruan. Omi, Yuhu menggigit giginya dan menatap Omi. Bayar, kata Omi sambil menunjuk potongan-potongan di tanah. Hati Yuhu yang marah sakit dan meraung. Aku akan memberi kompensasi yang diinginkan ibumu. Setelah mengatakan itu, Yuhu menendang seluruh meja kopi. Benar-benar merobek wajahnya. Tentu saja, dia datang untuk membersihkan Omi. Senyum alasan mengapa yang lembut dan elegan pertama kali duduk untuk minum teh. Mungkin ingin berpura-pura menjadi perbandingan. Siapa yang tahu bahwa Omi adalah pria yang kasar. Sungguh ekspresi yang sia-sia. Seharusnya tahu bahwa pertama kali dia datang untuk langsung membanting sesuatu. Hati Omi tertawa dingin. Datang untuk membuat masalah hanya membuat masalah. Masih minum teh apa? Berpura-pura membandingkan. Omi berkata, kamu memecahkan cangkir naga leluhurku. Aku belum menyelesaikanmu. Mengatakan itu, Omi meraih kerah Yuhu. Satu jari menunjuk ke cangkir teh yang hancur di tanah. Dan meraung, bayar, kamu bayar aku. Total 10 juta. Yuhu tidak terburu-buru untuk melakukan apapun. Tetapi berkata dengan dingin. Aku akan menghitung sampai 3. Dan jika kaki anjingmu masih ada milikku, cakar anjingmu tidak akan ada lagi. Omi berkata, aku tidak peduli cakar anjing apa atau tidak. Kamu memecahkan cangkir nagaku. Aku hanya ingin kamu membayarnya. Omi seperti pedagang yang cerdik di jalan. Meraih kerah Yuhu dan berteriak minta penyelesaian. Tindakan itu hampir membuat Liu Chenming berpikir itu adalah cangkir naga asli. Yuhu sangat marah sehingga dia ditarik kembali kerahnya. Tetapi tentu saja, Yuhu menorehkannya hingga kecelakaan. Dia tidak percaya bahwa Omi, seorang siswa sekolah menengah, benar-benar dapat menarik kerahnya. 1. Yuhu menghitung. Bayar. Jangan beri aku berteriak 1, 2, 3. Cangkir naga leluhurku. Yang digunakan oleh kaisar untuk minum teh di masa lalu. Kamu memecahkannya tanpa menyapa. Aku ingin kamu membayar. 2.
Yuhu terus menghitung. Suaranya mengungkapkan rasa dingin yang tak ada habisnya. Kompensasi. 10 juta. San. Sebelum suara 3 bahkan terdengar, Omi meninju perut Yuhu. Terdengar bunyi bang. Mata Yuhu berputar-putar sejenak. Punggungnya melengkung tinggi dan tinggi. Dan mulutnya berhasil mengeluarkan suku kata 3. Bayar, Omi mencengkeram kerah Yuhu dan tidak mau melepaskannya. Yuhu mengangkat kepalanya melalui rasa sakit. Pada saat dia merasakan seluruh kerutan dan tangan serta kakinya gemetar, dia benar-benar merasa sulit untuk percaya bahwa dia telah ditinju oleh Omi. Dan itu adalah pukulan yang kuat sehingga dia mengulangi kehilangan kekuatan pertarungannya yang terjadi. Bayar, bang. Dengan yelpe dari Don, pukulan lain dilakukan. Ah, Yuhu berteriak dan jatuh ke tanah, menutupinya dan menyembunyikan punggungnya. Liu Chenming menyeka matanya dan berkata dalam hatinya, apa yang terjadi? Yuhu adalah menantu Raja Lanhe. Keterampilan seni bela dirinya jelas tidak lemah. Mengapa dia tampak seperti dia tidak tahu bagaimana melakukan seni bela diri? Menutupi lapisan dalam dan jatuh ke tanah. Di mana Liu Chenming tahu bahwa Omi telah memukulnya dengan satu pukulan ketika dia berpura-pura membandingkan dan berteriak 1, 2, 3. Dan dia kehilangan kekuatan pertarungannya. Pukulan kedua ini naik lagi. Dan Yuhu baru saja berbaring. Dengan 2 pukulan ini, dia masih berani datang secara khusus kepada Omi, tanpa memikirkan kekuatannya sendiri. Pada saat ini, Yuhu gemetar ketakutan. Tidak pernah menyangka bahwa kekuatan Omi begitu kuat. Bayar. Apakah kamu mendengarku? Setelah mengatakannya, Omi meraih Yuhu dan meninju perut Yuhu lagi. Puff, Yuhu menyemburkan seteguk darah. Jangan berkelahi. Jangan berkelahi. Aku akan membayarnya. Yuhu berteriak berturut-turut. Aku akan membayarnya. 10 juta. Yuhu gemetar dan menuliskan cek sebesar 10 juta. Dengan beberapa tetes darah menetes di atasnya. Baiklah. Kamu sudah membayar cangkir nagaku. Sekarang kita bisa turun ke bisnis. Omi membiarkan Yuhu pergi dan menyerahkan cek itu kepada Liu Chenming. Yuhu turun dari tanah. Tubuhnya masih gemetar. Dan menyeka darah dari sudut mulutnya. Omi bertanya. Katakan padaku. Apa yang kamu datang menemuiku secara khusus? Apakah kamu datang secara khusus untuk memecahkan cangkir nagaku? Hati Yuhu melonjak karena marah. Dia datang untuk merawat Omi. Tetapi dia bahkan belum menyentuh rambut. Dan entah bagaimana kehilangan 10 juta dolar. Dan yang paling penting mengunyah sampai dia muntah darah. Bukan apa-apa. Hanya datang untuk minum secangkir teh. Aku akan pergi dulu. Yuhu panik dan berjalan keluar dari rumah Liu Chenming. Omi merengut dan mengutuk. Cucu. Yuhu setelah berlari keluar dari rumah Liu Chenming. Segera masuk ke dalam mobil. Setelah masuk ke dalam mobil, Yuhu menghancurkan setir dan berkata dengan marah. Apa-apaan? Bagaimana mungkin seorang siswa sekolah menengah menjadi begitu kuat? Bahkan tingkat seni bela diri level 26 saya benar-benar terpengaruh oleh 2 pukulannya. Sepertinya aku terlalu ringan hari ini. Aku tidak siap untuk itu dan tertangkap basah olehnya untuk menjadi seperti ini. Pada saat ini, telepon Yuhu berdering lagi. Itu adalah panggilan istrinya. Yuhu, apakah kamu sudah selesai dengan bisnismu atau tidak? Kamu King cepat dan dapatkan pantatmu di sini. Oke, aku akan segera kembali. Yuhu tidak berdaya. Hari ini harus berhenti. Hari lain untuk bersiap-siap dan kemudian memikirkan cara untuk membersihkan Omi. Tetapi dia adalah menantu Raja Lanhe. Raja Lanhe beberapa murid sangat kuat. Yuhu dengan cepat pergi ke rumah ayah mertuanya. Karena istrinya tinggal di rumah ayah mertuanya sepanjang tahun. Dan rumah wanita itu bahkan lebih kuat. Begitu Yuhu memasuki ruangan, istrinya melompat dari tempat tidur seperti kucing. Melompat ke arah Yuhu dan melemparkannya ke lantai. Sangat tidak sabar. 10 menit kemudian, tiba-tiba, gemuruh datang dari ruangan. Keluar. Bang, Yuhu terbang keluar jendela dan jatuh ke rumput di lantai bawah. Seluruh keluarga dengan cepat khawatir dengan kejadian ini. Dan ayah mertua Yuhu, Lan Hewang, yang kebetulan sedang menonton TV di ruang tamu, mengerutkan kening. Kedua pasangan muda itu baru saja bertemu. Dan mereka berkelahi lagi. Pada saat itu, Yuhu berlari ke aula dari luar. Yuhu melihat seluruh keluarganya berlari ke ruang tamu. Sangat marah karena Omi benar-benar berubah menjadi setengah Kasim juga.
Raja Landia mengerutkan kening. Apa yang terjadi? Mengapa ternyata seperti ini? Mengapa kamu dan Yinger bertengkar sekarang? Yuhu gemetar karena marah. Dia telah mengetahuinya. Dia dan saudara laki-lakinya dan sepupunya. Dan ayahnya. Satu dan sama. Setengah Kasim. Ya Tuhan. Benar-benar mengumpulkan meja mahjong. Ayah dan saudara laki-lakinya dan sepupunya belum tahu tentang ini. Saya benar-benar tidak tahu apakah mereka akan marah ketika mereka tahu tentang hal itu juga. Mereka semua mengharapkan dia untuk membalas dendam pada Omi. Sebagai hasilnya. Omi, aku belum menyelesaikanmu. Yuhu langsung berteriak. Raja Lanhe bertanya. Apa yang terjadi? Beritahu saya dengan jelas. Yuhu menyelimuti gigi dan berkata. Ayah, seorang pria bernama Omi melakukan sesuatu kepada saudara laki-laki saya. Dan sepupu saya. Dan ayah saya. Dan menjadi setengah Kasim. Tidak dapat makan, minum, atau menggunakan. Jadi saya hanya pergi untuk berbicara dengan Omi itu untuk membereskan semuanya. Tapi saya tidak berpikir bahwa Omi memiliki kekuatan dan menyerangku tiba-tiba menyebabkan mengalami kerugian. Jadi aku harus menyelesaikan skor selama itu di waktu lain. Ketika saya kembali, ketika Ying mencoba bermesraan dengan saya bahkan tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Tapi Ying menendangku keluar jendela. Pada saat itu, Lan Ying terisak dan turun. Lan Ying terisak. Ayah, Bu, saya ingin bermesraan di dekatnya karena saya tidak melihatnya selama setengah bulan. Tetapi saya tidak menyangka bahwa ketika cinta itu di dalam, saya tiba-tiba menyadari, isak tangis, mengatakan itu. Lan Ying berteriak kecewa. Lan Hewang sangat marah. Baiklah, berhenti menangis. Siapa Omi? Yuhu sibuk berkata. Dia adalah pengawal kampus yang disewa oleh bos kecil bernama Liu Chenming. Seorang siswa sekolah menengah memiliki kekuatan yang begitu kuat. Bahkan kamu, keluargamu diubah menjadi setengah Kasim olehnya. Alis Lan Hewang melonjak. Yuhu menyampaikannya karena malu. Ayah, akulah yang awalnya menganggap enteng musuh. Kalau tidak dia tidak akan pernah memukuliku. Bukan karena aku tidak cukup kuat. Jangan salah paham. Yuhu masih mati karena kehilangan muka. Tidak berani mengakui bahwa dia tidak cukup kuat. Dan fakta bahwa seluruh keluarganya telah berubah menjadi setengah Kasim yang benar-benar tinggi. Kemarahan batin Yuhu telah menumpuk menjadi gunung. Keluarga hanya membuat meja mahjong Raja Lanhe memandang putrinya yang menangis dan berkata dengan sedih. Yuhu, saya tidak peduli metode apa yang Anda gunakan. Masalah ini harus memberi Ying penjelasan dan membuat Omi membayar harga yang pantas dia dapatkan. Juga, pergi ke rumah sakit sesegera mungkin untuk menyelamatkannya. Jangan berharap Ying. Ayah, jangan khawatir. Aku akan melakukannya. Baiklah. Jangan apa-apa. Kembalilah ke kamarmu. Omi selesai memukuli Yuhu dan kembali ke atas untuk mandi dan tidur. Di rumah Yu Wei duduk di sofa. Bai Maokuan berkata, Paman, Omi berkata bahwa kamu harus pergi kepadanya setiap sekali untuk mendapatkan injeksi. Jika tidak, kamu akan menjadi Kasim yang lengkap. Apakah kamu benar-benar harus pergi kepadanya untuk memberi injeksi? Bagaimana untuk membuka mulut Anda? Saya berharap itu dapat sepenuhnya menahan Omi. Tubuh Yu Wei bergetar lebih dari sedikit. Dia benar-benar disekrup sedemikian rupa oleh wakil Hall Master pertama dari Hall of the Hall of Transfiguration Dragon. Dan dia bahkan tidak bisa berbicara. Kakak sudah lama mencari Omi. Dan aku tidak tahu bagaimana kabarnya. Kata Yu Panjang. Lakukan panggilan teleponnya. Tepat pada saat itu, Yuhu masuk dari ambang pintu. 1 detik untuk mengingat membaca buku. Bagaimana kabarmu? Saudaraku, Tiger. Di mana Don Su Chen? Bukankah kamu membawanya masuk untuk merawat kami? Yu Wei melihat keluar pintu dan tidak melihat sosok Omi. Yuhu berteriak. Ayah, Xiaolong, Mao Kuan. Maafkan aku. Itu semua karena aku menganggap enteng musuh dan tidak bisa melakukan apa-apa tentang Omi. Yu Wei tersentak. Kamu terlalu sombong. Ini hanya masalah waktu. Aku akan membawa ratusan saudara bersamaku untuk menyelesaikan skornya beberapa hari yang lain. Yulong berkata, Kakak, baru saja kakak iparmu telah melakukan beberapa panggilan telepon. Mendesakmu untuk pergi. Mari kita sisihkan ini sebelumnya dan cepatlah untuk menemukan saudara iparmu. Lagi pula, kamu sudah melakukan perjalanan bisnis selama setengah bulan.
Dan kakak iparmu merindukanmu. Yu Hudao sudah ada di sana. Ying Ying mengusirku. Yu Wei sibuk bertanya. Mengapa? Yu Hu bertepuk kedua dan menyembunyikan gigi. Karena aku juga setengah Kasim sekarang. Apa? Ah, yang ketiga Yu Wei terkejut. Yu Hu tidak hanya gagal membersihkan Omi. Dia bahkan mengubah dirinya menjadi setengah Kasim. Ah, sialan Omi. Yu Wei tidak bisa lagi mengendalikannya dan menangis dan mengaum. Seluruh keluarga telah berubah menjadi setengah Kasim. Bai Mao Kuan konyol di satu sisi. Di dalam hatinya dia berkata, selesai, benar-benar selesai. Keluarga paman semuanya seperti saya. Yulong gemetar dan bertanya, saudaraku, apakah ayah mertuamu tahu tentang ini? Ayah mertuamu luar biasa. Jika ayah mertuamu tahu, apakah dia akan mencari keadilan untukmu? Yuhu berkata, ayah mertua saya menyuruh saya untuk sembuh secepat mungkin. Jangan menyakiti Ying Ying. Saya tidak berani mengatakan di depan ayah mertua saya bahwa saya tidak cukup kuat karena takut diremehkan oleh ayah mertua saya. Jadi ayah mertua saya menyuruh saya untuk pergi dan menyelesaikan Omi sesegera mungkin. Yulong berkata, kakak, jika Omi benar-benar setuju itu, katakan yang sebenarnya pada ayah mertuamu biarkan ayah mertuamu menyetujuinya. Tidak, aku tidak bisa. Wajah apa yang aku, Yuhu, miliki. Selain itu, malam ini awalnya karena musuh yang ringan. Aku pasti akan mengurus Omi itu sendiri. Jangan biarkan keluarga ayah mertuaku berpikir bahwa menantu laki-lakiku tidak kompeten. Yuhu berkata dengan gigi terkepal. Tidak ada yang dikatakan untuk sisa malam itu. Keesokan harinya ketika aku bangun, Omi sepertinya telah melupakan semua yang terjadi tadi malam. Sekarang keluarga Yu Wei telah disekrup oleh Omi. Mereka seharusnya tidak berani main-main dengan Omi dan Liu Chenming dengan mudah lagi. Omi mengantar wanita itu ke sekolah lagi seperti biasa. Sepertinya semua orang sudah terbiasa hidup sekarang. Berangkat ke sekolah hari ini, Omi akan mengadakan kelas pelatihan seni bela diri. Secara resmi mengeluarkan. Tiba-tiba kekuatan Anda sendiri. Di kelas 1, Omi datang ke ruang radio dan berteriak. Teman-teman siswa. Saya di sini untuk mengumumkan sesuatu. Saya akan memulai kelas pelatihan seni bela diri. Jika Anda ingin belajar seni bela diri dari saya, daftar di tempat saya. Wow, tiba-tiba, seluruh sekolah bergerak. Mata setiap siswa bersinar dengan bintang-bintang ketika mereka memikirkan keterampilan seni bela diri Omi. Tempat ketiga dalam daftar Master Genius, dan mereka ingin menjadi licik Omi. Jadi, Omi menarik meja ke bawah ke lantai datar. Dan siapapun yang ingin mendaftar, tidak peduli di kelas mana mereka berada, khawatir untuk menyentuh tulang mereka untuk memverifikasi. Dan siapapun yang Omi merasa akarnya baik-baik saja, tetap tinggal. Segera, orang-orang yang khawatir di lantai bawah membentuk antrian panjang. Lebih hidup daripada membeli tiket kereta api pada musim liburan semi. Mengenai kelas, belum ada seorang pun di dalamnya. Dan seluruh sekolah telah datang untuk sekitarnya. Selain itu, banyak guru bahkan sebagai siswa dan tetangga di sana, mencoba bergaul dengan Omi. Omi juga terkejut bahwa begitu banyak siswa yang ingin belajar seni bela diri darinya. Kemudian, Omi harus memverifikasinya dengan sentuhan tulang yang benar. Karena ada begitu banyak orang, dia pasti harus menemukan beberapa dengan kualifikasi yang baik. Omi memverifikasi satu persatu, menyentuh tulang-tulang tubuh mereka, yang merupakan bibit tetap tinggal. Dan Carlos mendaftarkannya di dekatnya. Yah, tulangmu bagus. Siapa namamu jika kamu lulus putaran pertama penyaringan? Tang Sao. Namaku Lan Yu. Kelas senior tahun ke-25. Omi menuliskan namanya. Selanjutnya, seorang gadis muncul. Gadis ini tidak cantik, tapi sosoknya baik-baik saja. Omi berkata, saya ingin menentukan kondisi akar dan tulang Anda. Jadi saya akan menyentuh tubuh Anda. Jika Anda tidak dapat bertahan, maka menyerahlah. Gadis itu tersipu dan berkata, Tang Sao, kamu melakukan apa saja? Omi tidak sopan. Mulai dari leher menyentuh tulang, lalu lengan, punggung, dada, dan sebagainya setiap tulang dan mengirim seluruh tubuh sampai ke bawah. Gadis itu menyentuh seluruh tubuh yang gatal. Anak laki-laki yang berumur di belakang ledakan tiba-tiba. Omi Yanfu begitu dalam.
Begitu banyak gadis. Hampir semua di sekolah akan menyentuh. Maaf, tulang akar tidak bagus. Selanjutnya, gadis itu menyesal. Dia tersentuh oleh Omi untuk apa-apa. Omi satu demi satu. Dan segera jam 11 pagi. Tetapi ketika Omi melihatnya, masih ada antrean panjang di belakangnya. Dan saya khawatir mereka semua bertanya ke taman bermain. Para guru sekolah tidak bisa berbuat apa-apa tentang siswa yang mencelakakan. Dan tidak peduli berapa banyak mereka berteriak. Mereka tidak akan kembali ke kelas. Kepala sekolah tidak berdaya, dan hanya mengumumkan bahwa kelas akan diadakan pada hari itu. Setelah pengumuman kepala sekolah, dia mengganti seragam sekolah, mengenakan topi, dan juga berbaur dengan siswa yang mengantri. Segera, saat itu tengah hari, dan Omi semua merasa tidak masuk akal karena menyentuh pria dan wanita sepanjang pagi. Saat ini, Leona berdiri di koridor lantai atas. Omi setiap menyentuh seorang gadis, dia harus mengutuk orang mesum. Hatinya sangat tidak nyaman. Tetapi tidak mungkin. Berapa banyak? Omi bertanya. Carlos berkata. Lebih dari 30. Ini. Hanya lebih dari 30 setelah merasakan tulang untuk memverifikasi seluruh pagi. Omi juga mengingatkan. Sepertinya tidak banyak bakat yang cocok untuk pelatihan seni bela diri di sekolah ini. Dan Omi tidak terlalu ketat dalam merasakan tulangnya. Namun demikian, hanya 30 atau lebih yang memenuhi kondisi yang ada dalam pikiran. Namun, ada banyak, lebih banyak tim di belakang. Hei, bukankah kamu kepala sekolah? Jangan sampai menyentuh seorang siswa ketika dia menyadari bahwa itu adalah kepala sekolah. Dan Nima masih mengenakan seragam sekolahnya. Oh, Omi. Itu, kepala sekolah agak malu bahkan dia menyamar sebagai siswa di sini. Tapi Omi tidak keberatan dengan sedikit masalah yang pernah dia alami dengan kepala sekolah dan masih memberikan sentuhan tulang yang sangat serius. Yang tidak diharapkan Omi adalah kepala sekolah benar-benar memiliki tulang akar yang baik. Kepala sekolah. Lumayan. Kamu sebenarnya cocok untuk pelatihan seni bela diri. Benarkah? Itu bagus. Jadi bisakah aku mendaftar? Kepala sekolah sangat bersemangat. Omi kembali ke Carlos dan berkata, Tadai. Terima kasih. Tang Sao. Kepala sekolah melewati sentuhan tulang Omi. Merasa sangat senang berpikir bisa belajar seni bela diri dari Omi. Dia lupa betapa dia pernah meremehkan Omi. Pada saat ini, Wei Ming berjalan ke kepala sekolah dengan wajah tidak bahagia. Kepala sekolah, aku telah mengajarimu seni bela diri setiap hari saat kamu pergi untuk belajar dari Omi tanpa memberi tahu aku. Apakah kamu pernah mempertimbangkan perasaanku? Kata Wei Ming. Kepala sekolah mengubah wajahnya lebih cepat daripada membalik halaman buku. Bersenandung. Wei Ming. Mulai hari ini dan seterusnya. Kamu tidak perlu mengajariku seni bela diri. Aku sudah memiliki seseorang yang lebih baik darimu untuk mengajariku. Baiklah, pergi ke tempat yang keren dan tinggal. Wei Ming diam-diam berjalan pergi. Hatinya sangat hilang. Dia telah mengajar kepala sekolah setidaknya selama beberapa tahun. Tetapi dia membelakanginya begitu cepat. Wei Ming menggigit giginya. Seolah-olah dia telah membuat keputusan. Kemudian, dia juga mengikuti antrian panjang. Pada pukul 4 sore, Omi hendak menyentuh seorang siswa. Dan ketika dia mendongak, hei, itu adalah Wei Ming, yang berbakat dalam daftar Master Genius. Ini kamu, Wei Ming. Omi sedikit terkejut. Lagi pula, Wei Ming juga orang terkenal di sekolah. Tetapi dia akan memilih untuk bergabung dengan kursus pelatihannya. Sementara para ahli jenius lainnya dan orang lain, tidak ada dari mereka yang bergabung. Karena mereka tidak bisa menarik wajah. Tetapi Wei Ming adalah yang pertama menarik wajah. Wei Ming berkata, sentuh itu. Omi tersenyum. Kamu tidak perlu menyentuhnya. Carlos, tandai. Wei Ming melihat Omi membiarkannya lewat secara langsung. Dan mengucapkan terima kasih kepada Omi karena telah memberikan perlakuan yang berbeda. Membuat Wei Ming merasakan sedikit wajah. Omi berkata, Wei Ming, saya percaya bahwa di masa depan, Anda akan sangat senang bahwa Anda memilih hari ini. Kuharap begitu. Wei Ming tidak berkata apa-apa dan pergi. Pendaftaran yang menyentuh tulang ini berlangsung hingga pukul 10 malam. Dan Omi menyentuh semua siswa yang mengantre selama 13 jam. Baru setelah selesai, Omi mengendarai BMW pulang. Leona tidak pulang dulu. Dan menunggu di sekolah sampai jam 10 selesai sebelum pulang bersama Omi.
Kembali ke rumah, Omi makan dan kemudian menyusun daftar. Setelah seharian bekerja keras, tepat ada 180 siswa yang memenuhi persyaratan menyentuh tulang Omi, termasuk seorang kepala sekolah dan 2 guru. Omi segera membuat postingan di kampus. Daftar berikut lulus penyaringan putaran pertama dan akan menjadi siswa pertama kursus pelatihan Omi. Dalam bulan depan, saya akan melatih 180 siswa ini. Dan setelah 1 bulan, saya akan menilai mereka. Dan mereka yang lulus penilaian, saya akan memiliki kejutan besar bagi mereka. Di akhir postingan, Omi mengetik 180 nama satu per satu. Tentu saja Omi lambat mengetik. Liona lah yang membantu. Seluruh kampus, saat ini, sedang berbicara tentang 180 siswa yang lulus sentuhan tulang. Seperti mereka telah memenangkan lotre. Bersemangat. Mereka semua berspekulasi tentang kejutan apa yang akan diberikan Omi kepada para siswa yang lulus penilaian 1 bulan. Singkatnya, seluruh kampus adalah milik Omi malam ini. Pada saat ini, di sebuah ruangan tertentu di kota Linjiang, seorang anak laki-laki melihat ke kampus dan merasa sangat tidak nyaman. Bocah ini menekankan, Omi belum menjadi nomor 1 di sekolah. Mengapa rasanya seperti dia menjadi nomor 1 di sekolah sekarang? Seolah-olah aku dan orang nomor 1, Suyan, tidak ada sama sekali lagi. Itu benar. Nama bocah ini adalah Fang Su. Dan dia berasal dari sekolah menengah Baiyun. Tempat kedua dalam daftar ahli jenius. Fang Su melakukan perjalanan khusus ke sekolah hari ini dan berjalan di sekitar sekolah. Tetapi bahkan tidak ada satu orang pun untuk menyambutnya. Dan semua siswa terdekat agar Omi menyentuh tulang mereka. Bahkan para guru yang mengantri menyamar sebagai siswa. Dan yang terburuk dari semuanya, bahkan kepala sekolah mengantri menyamar sebagai siswa. Ini membuat Fang Su merasa tidak nyaman di dalam. Di mana tepatnya tidak nyaman dan sepertinya tidak bisa diungkapkan. Singkatnya, rasanya seolah-olah Omi telah menjadi yang pertama di sekolah. Dan dia, yang kedua, dan Suyan, tempat pertama, tidak ada lagi. Setelah kembali ke rumah, Fang Su, semakin dia periklanan, semakin dia merasa tidak bahagia. Dan kemudian membuka kampus untuk melihat pos yang baru saja diposting Omi. Menginformasikan daftar 180 itu. Hanya beberapa menit. 10.000 balasan. Singkatnya, seluruh kampus, seolah-olah mereka telah berubah menjadi keluarga Tang dibuka. Omi-Omi, di mana-mana bukanlah Omi. Semakin Fang Su melihat ke dalam, semakin dia benar-benar tidak merasa baik. Omi belum menjadi yang pertama di sekolah. Apakah semua siswa sekolah menengah Baiyun mengabaikan tempat kedua dan pertama? Fang Su menarik napas dalam-dalam dan sepertinya telah membuat keputusan bahwa dia tidak dapat diabaikan oleh seluruh sekolah seperti ini lagi. Rasanya seperti dia tidak ada. Dia harus ada sekali. Dengan demikian, Fang Su, yang tidak pernah memposting, juga membuat postingan di kampus. Postingan Fang Su berkata, "Halo semuanya. Saya Fang Su." Setelah Fang Su menyelesaikan postingannya, dia berpikir dalam hati, orang terbaik kedua di daftar ahli jenius telah memposting. Saya ingin tahu berapa banyak balasan yang akan ada setelah 5 menit. Fang Su melihat waktu di dinding dan menunggu dengan tenang selama 5 menit. Dia sedikit gugup. Posting pertama. Saya tidak tahu berapa banyak balasan. Dia berharap untuk mencapai lebih dari 20.000. Tiba-tiba meledak pos Omi. Biarkan semua orang tahu bahwa ada seseorang yang lebih kuat di sekolah. Jangan membuatnya seolah-olah Omi telah menjadi nomor 1. Segera. 5 menit tiba. Fang Su menarik napas dalam-dalam lagi dan mengklik penyegaran untuk melihat berapa banyak balasan yang ada. Semakin banyak balasan, semakin banyak berat badan yang dia miliki. Semakin banyak berat yang dia miliki. Namun, begitu Fang Su menyegarkan dirinya, dia menemukan bahwa posnya hilang. Di mana postinganku? Mengapa itu hilang? Apakah sudah dihapus? Dengan kerutan di alisnya, Fang Su mulai menggulir ke bawah. Dan akhirnya, dia membalik ke posnya, yang ternyata telah tenggelam ke dasar gunung. Fang Su segera mengklik postingannya, dan menemukan, tidak ada balasan. Fang Su melihat kedua kalinya. Seluruh kampus, semuanya adalah postingan Omi sialan. Dan 3 kata Omi hanya mendominasi forum kampus. Namun dia, ahli jenius terbaik kedua, tidak memiliki jawaban. Tiba-tiba, perasaan tidak senang, keengganan,
Ketidaktaatan yang kuat di dalam Fang Shu. Dia adalah karakter kedua ahli jenius kedua yang kuat. Mengapa tidak menjawab? Omi yang ketiga. Tetapi mendominasi layar. Omi. Semua Omi. Pada akhirnya. Yang merupakan ahli jenius kedua. Kemarahan Fang Shu hampir menjatuhkan ponselnya. Fang Shu mengatur napasnya dan berkata dalam napasnya. Mungkin. Tenggelam. Orang-orang tidak ingat sejenak. Lagi pula. Aku jarang muncul di sekolah. Oke, aku akan memposting lagi. Kali ini aku akan membuatnya lebih jelas. Jadi, Fang Shu membuat postingan lain. Sesama siswa. Saya Fang Shu. Saya lelah dari latihan seni bela diri hari ini. Pedang 10 bagian keluarga Fang saya. Terakhir kali itu membuat saya menjadi ahli jenius terbaik kedua. Kali ini jauh lebih halus. Saya tidak tahu apakah saya bisa menantang tempat pertama sekarang. Posting Fang Shu kali ini jauh lebih jelas daripada yang baru saja dia buat. Dan itu terjual abis. Sekali lagi secara khusus menyewa tempat kedua dari Genius Expert. Sementara juga menyebutkan bahwa itu dia mungkin memiliki kekuatan untuk menantang tempat pertama. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya. Pemaksaan ini harus lebih tinggi daripada posting Omi. Kali ini, Fang Shu ingin melihat berapa banyak balasan yang ada. Saya berharap setelah 5 menit. Jumlah balasan akan mencapai 30.000. Fang Shu diam-diam menghitung waktu. Menunggu 5 menit berakhir. Ketika 5 menit akhirnya berakhir, Fang Shu sibuk menyegarkan kampus. Dan ketika dia melihat, posnya tenggelam ke bawah lagi. Dan, tidak ada balasan lagi. Mengapa? Mengapa demikian? Tepatnya, apakah saya, Fang Shu, memiliki sedikit berat badan di SMA Baiyun? Apa itu Omi? Mengapa postingannya memiliki 10.000 komentar dalam beberapa menit, sementara postingan saya tidak memiliki balasan? Fang Shu meraung. Kontras yang kuat ini membuatnya ingin marah. Fang Shu sejenak mengeluarkan teleponnya dan menelepon. Pada saat ini, seorang wanita yang ingin tidur mengangkat telepon. Fang Shu, kenapa kamu meneleponku di tengah malam? Su Yan bertanya. Su Yan ini adalah yang pertama dalam daftar Master Genius White Cloud High School. Jangan salah paham. Su Yan, aku tidak punya niat khusus terhadapmu. Fang Shu sibuk menjelaskan. Meskipun Su Yan ini memiliki tubuh yang bagus, tetapi sepertinya penampilannya terlalu biasa. Fang Shu tidak sedikit pun tertarik padanya. Tidak ada arti khusus yang diusulkan. Mengapa kamu memanggilku di tengah malam? Su Yan, kamu juga jarang pergi ke sekolah. Tidakkah kamu tahu apa yang terjadi di sekolah saat ini? Fang Shu bertanya. Aku tahu. Pemuda jahat No. 1. Omi. Mengalahkan Liao Jiayuan dan menjadi ahli jenius terbaik ketiga. Kamu meneleponku tentang ini. Su Yan. Apakah kamu pergi ke kampus? Kamu pergi ke kampus. Sepertinya semua siswa hanya memiliki mata untuk Omi. Bagaimana tembok tentang ini? Membosankan. Setelah mengatakan itu, Su Yan langsung menutup telepon. Fang Shu sangat marah dan memarahi. Jalang. Api di hati Fang Shu telah naik. Mencari Su Yan untuk curhat kepadanya. Tetapi saya tidak berharap dia memprovokasi telepon. Beberapa menit kemudian, Fang Shu mengutuk lagi. Rumput kamu, Omi. Gripper macam apa kamu? Aku Fang Shu. Tempat kedua. Apa yang membuatmu begitu populer? Tapi aku tidak punya siapa-siapa untuk diperhatikan. Fang Shu mengangkat teleponnya dan membuat postingan lain. Omi, apakah kamu berani bertarung denganku? Fang Shu. Aku akan online menunggu jawabanmu. Setelah mengirimkannya, Fang Shu menarik napas dalam-dalam. Sebelumnya menghina Omi. Tetapi sekarang dia mengambil inisiatif untuk menantangnya. Fang Shu menempatkan gigi dan berkata, kali ini, jika belum ada 30.000 balasan, kita akan makan siang hidup. 10 menit kemudian, Fang Shu mengklik refresh. Sedikit gugup di dalam. Bertanya-tanya berapa banyak balasan yang ada. Hah, di mana postingannya? Fang Shu membalik. Nima. Dan tenggelam ke bawah lagi. Dan kemudian melihat lagi. Tidak ada balasan. Pada saat ini, Fang Shu seolah-olah dia telah dipukul dengan keras di wajahnya. Seolah-olah dia adalah karakter seperti semut. Dan semua orang mengabaikannya. Dengan pop, Fang Shu membanting telepon ke bawah dan seluruh gigi. Omi. Pada saat ini, di rumah Liu Chenming, Omi hendak pergi tidur.
Ketika Liona tiba-tiba, Alam panggil, "Nona, ada apa? Apakah kamu tertidur?" Shannon Liu bertanya. "Ada apa? Tidak. Hanya agak tidak bisa tidur. Sudah hampir jam 12. Kenapa kamu tidak bisa tidur?" "Saya tidak tahu kenapa," kata Liona dengan suara hantu. "Oh, Nona. Aku akan mencobanya kalau begitu." Liona sibuk mengangguk. Omi akan datang ke dalamnya. Sedikit gugup dan sedikit berharap. Omi mengumpulkan balkon dan datang ke kamar Liona. Liona mengenakan gaun tidur merah muda. Duduk di tempat tidur. Wajahnya memerah dan menatap Omi. Rambutnya longgar. Tampilan malas yang indah. Rasa yang berbeda. Omi menyarankan dan berkata, "Sebaiknya aku memijatmu. Tidak ada lagi jarum. Pijatan akan menyenangkan tidur." "Bagus." Liona menganggukkan kepalanya dengan lembut. Omi pergi ke kepala tempat tidur Liona dan berkata, "Berbaringlah, Layla." Tangan Omi meremas bahu Liona. Dan tubuh Liona terasa seperti sengatan listrik. Pada saat itu, Liona berkata dan menggerutu, "Benar, kamu menyentuh hampir semua gadis di sekolah hari ini. Tanganmu sudah kotor. Aku tidak ingin kamu menyentuhku." Ah, Omi tertegun. Wanita ini sangat sulit untuk dilayani. Tiba-tiba tidak membiarkan menyentuh. "Aku tidak bisa tidur. Aku baru saja bangun di tengah malam. Jadi aku dengan ramah bangun untuk memberikan pijatan hipnosis." Liona ingat hari ini Omi menyentuh semua gadis di sekolah. Di dalam sangat cemburu dengan perasaan itu. Meskipun Omi hanya memverifikasi tidak ada bakat untuk latihan seni bela diri. Tidak melakukan apa-apa. Liona tiba-tiba berkata, "Ngomong-ngomong, kamu juga bisa membantuku merasakan tulangku untuk melihat apakah tulangku cocok untuk pelatihan seni bela diri." Ini tidak cocok, kan? Mengapa itu tidak pantas? Anda telah memberikan validasi kepada seluruh gadis sekolah, dan saya tidak akan memberikannya. Saya merasakan tulang untuk menvalidasi tulang akar, seperti yang Anda lihat. Dan saya mengambil setiap pengiriman dari ujung kepala sampai ujung kaki. Lalu kenapa kamu tidak merasa tidak pada gadis tempatnya menvalidasi begitu banyak di siang hari? "Oh, Nona. Mereka hanya gadis biasa. Aku bahkan tidak membujuk. Dan kamu Nona. Aku sedikit di bawah cuaca. Saya tidak peduli. Saya juga ingin merasakan tulang untuk operasi." Liona ingin Omi merasakan tulangnya untuk verifikasi lebih banyak lagi. Liona sendiri tidak bisa memahami perilakunya sendiri. "Baiklah. Kalau begitu kamu berdiri diam." Liona segera berdiri. Hanya saja agak canggung sendirian di tengah malam. Tangan Omi menyentuh leher Liona. Di bawah ketiaknya. Dada. Setiap sendi tubuh manusia. Segera. Omi selesai menyentuh tulang. Tangan meninggalkan tubuh Liona. Liona tiba-tiba merasakan hati yang hampa. Dan tiba-tiba ingin. Tangan Omi di tubuhnya sepanjang waktu betapa bagusnya. Omi agak terkejut di dalam. Awalnya berpikir bahwa Liona tidak memiliki bakat seni bela diri sama sekali. Tetapi dia menemukan bahwa Liona tidak hanya memiliki bakat seni bela diri, tetapi kelas yang sangat berbakat. Hari ini sekolah menengah Baiyun begitu banyak orang. Tidak ada yang lebih baik dari tulang akar Liona. Kondisi tulang akar Liona hampir melonjak semua siswa di sekolah menengah Baiyun. Tentu saja, mengacu pada sentuhan tulang Omi hari ini yakin. Xiang Yun Liu bertanya dan bertanya, "Bagaimana? Apakah saya cocok untuk seni bela diri?" Omi berkata, "Nona, saya harus menyembuhkan Anda sesegera mungkin." Jawab pertanyaannya. Jangan garpu topiknya. Jika tidak cocok, katakan saja itu tidak cocok. Toh aku tidak akan marah. Omi tersenyum. "Nona, saya tidak membahas topik ini. Saya merasa kasihan pada Anda. Tulang akarmu sangat cocok untuk pelatihan seni bela diri. Dan dengan begitu banyak orang menyentuh tulang di sekolah hari ini, kamu adalah tulang akar terbaik yang pernah aku sentuh." Membual tentangmu. Omi serius. "Aku berbohong padamu anak anjing. Tulang akarmu benar-benar cocok untuk pelatihan seni bela diri. Sayang sekali kamu tidak memulai di usia muda dan melewatkan usia terbaik. Jika tidak, kamu pasti akan menjadi jenius seni bela diri." "Benarkah, Liona berkata. "Ibuku. Dia adalah seorang ahli. Tapi sayangnya, dia telah meninggalkanku." "Tidak heran akarmu sangat bagus. Itu genetik." "Baiklah. Nona. Ini sudah paruh kedua malam. Tidurlah.
Aku akan mencoba yang terbaik untuk menyembuhkanmu sehingga kamu bisa segera mulai berlatih seni bela diri. Leona mengangguk dan Omi meninggalkan kamar Leona. Tetapi Leona menghela nafas dalam-dalam. Tetapi dia segera tersipu lagi ketika dia memikirkan kembali perasaan yang baru saja dia rasakan di sekujur tubuhnya. 1 detik ingatlah untuk membaca buku. Malam tanpa sepatah kata pun. Keesokan harinya, Omi pergi ke sekolah dengan Leona seperti biasa. Dan hari ini, Omi akan mengajar para siswa pelatihan seni bela diri dan rencana untuk melatih hati dan pikiran mereka secara resmi diluncurkan. Omi baru saja duduk di kelas. Tiba-tiba, radio sekolah berbunyi. Omi, apakah aku merumput kamu? Aduh, seluruh sekolah tercengang. Yang secara terbuka memarahi Omi di radio. Alis Omi berkerut. Siapa yang sakit? Omi, kamu ibu daripada. Apa yang kamu? Aku Fang Su, ahli jenius terbaik kedua. Dia F***, abaikan aku. Para siswa bodoh itu. Kamu terus menjilati kaki Omi yang bau. Lihat apakah Omi akan menghadiahimu dengan gelembung urin untuk diminum. Omi, segera ke taman bermain. Aku akan membunuhmu hari ini. Aku, Yang Si adalah karakter di sekolah menengah Baiyun. Kamu segera pergi. Jangan memaksaku untuk pergi ke kelasmu untuk menemukanmu. Katakan lagi, aku kakekmu Fang Su. Setelah mendengar pengumuman ini, seluruh sekolah berseru. Fang Su, finisher tempat kedua itu, akan membunuh Omi. Fang Su jarang muncul di sekolah. Jadi para siswa di SMA Baiyun benar-benar tidak tahu banyak tentang dia. Dan banyak dari mereka bahkan belum pernah melihat Fang Su dalam kehidupan nyata. Itu sebabnya, ketika Fang Su diposting di kampus, tiba-tiba tenggelam ke dasar. Tidak ada yang peduli sama sekali. Setelah siaran, Fang Su menghela napas dalam-dalam. Kali ini, Fang Su tidak percaya bahwa tidak ada seorang pun di seluruh sekolah yang masih akan memperhatikannya. Awalnya, Fang Su tidak memiliki kepercayaan seperti itu pada Omi untuk melonjak. Tetapi lautan melanda itu semua dipaksakan. Dia tidak tidur 1 malam pun tadi malam. Dan dia marah. Ketika semua siswa mendengar pengumuman Fang Su, mereka segera meletakkan buku-buku mereka dan menerapkannya ke taman bermain. Guru itu juga merasa frustrasi dan menghela napas, lalu juga dengan cepat menerapkannya ke taman bermain. Singkatnya, sebelum Omi bahkan mulai bergerak, taman bermain itu penuh dengan siswa yang mengangkut ke taman bermain, seolah-olah itu adalah hari olahraga. Pada saat ini, Fang Su berdiri di depan jendela ruang radio, melihat ke arah taman bermain, dan sudah ada orang. Ini ramai. Dan terus-menerus ada siswa yang berlari ke taman bermain. Hampir semuanya mendorong ke taman bermain dengan kecepatan 100 meter. Takut ketinggalan seperti itu. Fang Su menarik napas dalam-dalam lagi. Mengeluarkan gagang pedang dari sakunya dan berbicara kepada gagangnya. Leng Yun, mengandalkanmu. Aku berharap untuk memperjuangkanku hari ini dan mengalahkan Omi dalam satu gerakan. Kata-kata pembohongku telah dilepaskan. Jika aku tidak mengalahkan Omi, wajah apa yang aku miliki? Itu semua dipaksakan oleh para siswa bodoh itu. Jika mereka tidak memberi saya jawaban 0, mengapa aku harus begitu marah? Sekelompok siswa bodoh itu, kalian sangat menahan Omi. Aku, Fang Su, akan menunjukkan kepadamu bagaimana aku, tempat kedua dalam daftar jenius, akan pedang tenggorokan Omi dan membuatnya memohon belas kasihan. Setelah mengatakan itu, Fang Su berjalan keluar dari ruang siaran dan menuju taman bermain. Omi sedang bersiap untuk mengumpulkan 180 siswa yang lulus sentuhan tulang kemarin untuk pelatihan. Tetapi dia tidak menyangka bahwa ini akan tiba-tiba terjadi. Fang Su, Omi bertengkar. Jika Fang Su tidak mengambil inisiatif untuk memprovokasi Omi, Omi bahkan tidak akan memikirkan orang ini. Tetapi dia bahkan dalam siaran, meninggalkan satu kalimat rumput Anda. Dan benar satu kalimat rumput kamu. Ini membuat Omi sangat pingsan. Omi sama sekali tidak menyinggung perasaannya. Dan tidak berinteraksi dengannya. Tetapi dia melecehkan Omi seperti ini. Aneh bahwa Omi tidak lemah hati. Apakah tempat kedua dalam daftar ahli jenius begitu kuat? Jangan ragu untuk menghina saya di radio. Kata Omi. Carlos sibuk berkata. Omi, kurasa Fang Su ini mendengarkan keberadaannya. Tidak akurasi kamu lihat. Popularitasmu saat ini telah sepenuhnya menutupi tempat pertama dan tempat kedua apapun, bahwa Fang Su sangat tidak bahagiakan.
Jadi dia hanya mengutuk siswa sekolah menengah Baiyun di radio karena bodoh dan menjilati kaki baumu. Pada pandangan pertama, dia kesal dengan semua siswa yang menahanmu dan mengabaikannya. Jadi dia keluar untuk mengingat keberadaannya. Singkatnya, dia menghadapku. Omi tidak peduli keluhan apa yang dia miliki. Omi dan Carlos berjalan ke taman bermain bersama. Carlos berkata, "Omi, kamu sangat populer. Siarannya masih berusia kurang dari 10 menit dan seluruh taman bermain penuh sesak dengan orang-orang. Tidak banyak orang bahkan untuk hari olahraga." Oh, Omi tertawa dan berkata dalam hati, "Apa ini?" Pada suatu waktu, ketika dia adalah pemuda nomor 1 di dunia, seluruh Jianghu memiliki penggemarnya. Dia adalah kekasih impian gadis-gadis muda yang tak terhitung jumlahnya. Sekolah menengah Baiyun Distrik bukanlah apa-apa bagi siswa saat ini. Omi masih ingat dengan jelas bahwa suatu kali, dia dan putra penguasa kota Chu Timur berduel di puncak Chu Timur. Pada saat itu, banyak orang dari seluruh danau Jianghu melakukan ke sana berbulan-bulan sebelumnya untuk menonton. Pemandangan itu, suasana itu, bagaimana bisa dibandingkan dengan siswa SMA Awan Putih saat ini? Saya tidak tahu apakah putra penguasa kota Chu Timur telah pulih dari kegilaannya. Putra Tuan, yang awalnya adalah putra Chu Timur yang paling terkenal, dipukuli oleh Omi dan tidak bisa bangun. Belum lagi, masa lalu seperti asap. Semakin saya berpikir semakin menyakitkan. Tidak pernah kembali ke masa lalu. Kembali pada kenyataannya, Omi dan Carlos datang ke taman bermain. Semua mata mengawasi. Fang Su juga segera berjalan ke taman bermain. Omi memandang anak laki-laki di depannya. Dia adalah Fang Su. Dan mereka berdiri di tengah taman bermain. Jaraknya kurang dari 20 meter. Adegan berisik itu tiba-tiba sunyi. Omi berkata, "Kamu adalah Fang Su. Kamu membuatku marah." Fang Su bertanya, "Omi, kamu juga membuat sangat kesal." Fang Su, "Aku, Omi, tidak terlibat denganmu dengan cara apapun. Namun kamu menghinaku di radio dan mengancam akan membunuhku. Ya, aku akan mengira berkata pada pedangku. Selamatkan seumur hidup." Terima kasih sudah mendengarkan novel Cerita Raja dari Segala Raja. Sampai jumpa di novel selanjutnya.